Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan juga menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi penuntun bagi langkah hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menerangi jalan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena begitu besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan juga atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini mohon tuntunan-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, menangkap pesan Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dengar baik-baik. Banyak orang mencari berkat. Banyak orang ingin hidupnya diberkati. Berupaya semaksimal mungkin, berbagai macam dia lakukan. Demi apa? Berkat. Tetapi jawabannya sesungguhnya adalah supaya orang itu bisa diberkati, yaitu dengan hidup benar. Ya, sebab Engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar. Orang benar bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Orang benar adalah orang berdosa yang bertobat dan hidupnya dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Dan setelah itu orang itu menghidupi kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengikuti tuntunan firman Tuhan. Nah, itulah yang boleh dikatakan sebagai orang benar. Nah, jadi supaya hidup diberkati, jangan kejar berkatnya. Ya, ngejar berkat gak akan ada habisnya, bahkan akan capek sendiri. Ya, dengan kita mengejar Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Ya, karena Tuhan itu sumber kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup sebagai orang benar, maka Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan memagari orang itu dengan anugerah seperti perisai. Dalam hal ini adalah perlindungan yang dari Tuhan atas seluruh hidupnya. Ya, sudah diberkati, dilindungi juga hidupnya. Luar biasa. Ya, coba lihat juga firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini percakapan Tuhan dengan iblis. Ini iblisnya menjawab, ya, bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling siapa? Ayub. Ya, Ayub ini kenapa kok istimewa? Karena Ayub hidup benar. Dia hidup sebagai orang yang saleh. Dia hidup takut akan Tuhan. Ya, dia selalu bersembahyang kepada Tuhan. Bahkan ketika anaknya selesai mengadakan pesta, dia selalu membawa korban, memohon ampun kepada Tuhan. Sekiranya anaknya itu jawabannya keladuk, ya, dalam perkataannya mungkin mengutuki atau berkata sesuatu yang tidak berkenan. Ya, dia mohon ampun, membawa doa buat anak-anaknya. Inilah kehidupan Ayub yang luar biasa. Karena hidup yang benar, hidup yang saleh inilah, makanya Ayub diberkati. Kekayaan makin bertambah terus. Bukan hanya itu, hidupnya dipagari Tuhan. Ya, bukan hanya dia, rumahnya dipagari, harta miliknya dipagari. Artinya seluruh kehidupannya dipagari, dilindungi, sehingga iblis tidak bisa menjamah, iblis tidak bisa menyentuh. Walaupun kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya Tuhan mengizinkan
untuk iblis bisa menyentuh, tetapi tidak diizinkan sampai nyawanya ya, artinya nggak sampai kematian. Dan kita tahu Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi ya endingnya yang mesti kita lanjutkan, jangan sampai membaca kisahnya sampai tengah saja, sampai selesai. Endingnya Ayub berhasil dan hidupnya diberkati ya, lipat kali ganda. Wah, luar biasa itu. Nah, jadi intinya di sini yang kita mau belajar adalah supaya hidup diberkati bukan kejar berkat, tapi mulai hidup dalam kebenaran. Ikuti tuntunan firman Tuhan. Kalau mau mengejar, jangan berkatnya, kejar sumber berkat. Siapa? Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan sumbernya, kita akan mendapatkan segalanya. Dan ingat, berkat tidak selalu bicara materi. Ya, tidak hanya itu. Berkat juga bicara tentang kesehatan, berkat juga bicara tentang damai sejahtera, keharmonisan rumah tangga, kerukunan, teman-teman yang baik. Itu semua juga berkat yang dari Tuhan. Makanya kita sebagai orang benar diberkati dan harus selalu bersyukur. Dan fokusnya bukan supaya kita diberkati saja. Ya, saya mau sampaikan ke level yang lebih tinggi, harusnya bukan hanya sebagai orang diberkati, tetapi orang yang menjadi berkat. Ya, seperti Abraham itu, ya. Abraham itu bukan hanya diberkati, tapi Abraham itu menjadi berkat. Makanya firman-Nya berkata, olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Oh, luar biasa kan? Jadi hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, kita sendiri otomatis diberkati. Ya, hanya orang yang diberkati yang bisa memberkati orang lain. Kalau hidupnya nggak diberkati, bagaimana bisa memberkati ya? Oke, jemaat dikasih Tuhan, mari ya, kunci semuanya hidup benar, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan menyertai, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang saudara kerjakan akan berhasil, bahkan Tuhan akan mempromosikan dan mengangkat engkau lebih lagi, karena Tuhan ingin supaya hidupmu menjadi berkat juga bagi banyak orang. Dan lebih daripada itu, bahkan ada perlindungan, ada pagar yang mengelilingi kita, pagar pelindungan Tuhan, sehingga kita aman dari segala mara bahaya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau Tuhan belajar untuk hidup benar. Kami mau terus berjuang hidup benar, mengikuti tuntunan firman-Mu, yang mengikuti akan perintah-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah membenarkan hidup kami, dan saatnya kami hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami hidup benar, ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas kami semua. Terima kasih hari ini Tuhan, mohon tuntunan penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami dan aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.